katakan struktur ekonomi prostitusi. Dalam perspektif ini tidak melihat aspek moral, dalam arti ketika berbicara struktur, yang dilihatnya apakah struktur tersebut tanda petik berfungsi ataupun memiliki fungsi-fungsi tertentu atau tidak. Kembali terkait dengan perspektif interaksionisme simbolik. Oke teman-teman, selamat malam. Masih bertemu kembali dengan saya Agus Mauluddin. Ketemu kembali di seri ketiga dari perspektif sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang mungkin belum sempat menyimak pembahasan di seri pertama dan kedua, teman-teman bisa kunjungi di bawah ini, di deskripsi, di kolom deskripsi, tentang materi perspektif sosiologi yang seri pertama, perspektif struktur fungsional, yang kedua perspektif konflik. Nah, teman-teman, di seri ketiga ini kita akan membicarakan kembali terkait dengan perspektif interaksionisme simbolik. Nah, karena seperti sudah dijelaskan di pendahuluan podcast khusus terkait dengan ini, yaitu di seri pertama, bisa cek kembali teman-teman di bawah ini, yaitu tidak akan dibahas kembali apa itu pengertian secara detail terkait dengan interaksionisme simbolik, seperti apa dan bagaimana tokoh-tokoh yang melatar belakanginya secara lebih mendalam, namun akan lebih melihat bagaimana praktik dari ataupun ya contoh-contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan sehari-hari yang lebih dekat dengan kita tentunya. Teman-teman pun bisa menyimak juga sebetulnya terkait dengan perspektif ini, dan sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang memang lebih secara cukup mendalam, artinya dari definisi sampai dengan tokoh-tokoh, beberapa tokoh di perspektif tersebut. Nah, teman-teman juga bisa buka-buka kembali terkait dengan materi-materi itu. Oke, berbicara perspektif ini, bahwa kita ketahui di dalam kita sehari-hari berkehidupan, beraktivitas, tentu ada yang disebut dengan interaksi, hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok dan lain-lain. Ada kontak di situ, ada percakapan di situ. Nah, dari percakapan-percakapan tadi dapat memunculkan ataupun dapat menghasilkan sebuah simbol-simbol tertentu seperti itu. Katakan sebagai contohnya yang sederhana adalah lambaian tangan. Ketika kita melambaikan tangan, itu sebagai sebuah pertanda kita hormat kepada seseorang, katakan, ataupun menandakan kita ingin menyapa seseorang. Ya, jika dilihat mungkin ya melambaikan tangan ini bisa muncul ketika seseorang berada di jarak yang tidak terlalu dekat. Dan jika hanya menggunakan verbal dalam arti berbicara tidak terlalu terdengar, tapi ketika melambaikan tangan itu seseorang akan merespon
dan telah terjadilah interaksi di situ ataupun terjadinya kontak sosial. Secara sederhana seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksionisme simbolik ini juga dapat ditemukan di masyarakat tertentu. Artinya ya setiap masyarakat bisa jadi memiliki simbol-simbol yang berbeda satu sama lain. Ya katakan misalkan di Jepang ketika seseorang menundukkan badan seperti itu merupakan sebuah pertanda seseorang itu menghormat kepada orang lain ataupun tanda hormat seseorang, dan mungkin ya itu hanya berlaku di Jepang, katakan tidak berlaku di Indonesia. Artinya bisa jadi seseorang akan memaknai berbeda jika itu diterapkan di Indonesia, seperti itu akan berbeda. Dan juga contoh lainnya, bersalaman atau berjabat tangan itu juga memiliki berbagai pandangan ataupun persepsi yang berbeda. Ketika satu daerah misalkan bahwa menjabat tangan itu merupakan suatu tata krama, kesopanan, ada di daerah lain mungkin berbeda, bisa jadi seorang tersebut menjadi tersinggung. Itu artinya kenal apa ini, sok dekat dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin teman-teman sebagai contoh lainnya sempat mendengar istilah ataupun mendengar contoh yang ini ya, yang akan saya sebutkan, yaitu saya juga belum cross check artinya validitasnya seperti apa. Namun ini sebagai contoh saja bahwa setiap masyarakat memiliki simbol-simbol tertentu dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ada suatu daerah di negara tersebut, yaitu ketika meludah itu merupakan suatu penghormatan. Jadi meludah seseorang itu merupakan penghormatan. Itu persepsi masyarakat di situ merupakan kearifan lokal, katakan begitu. Ada kebijaksanaan tertentu di suatu daerah. Itu hasil daripada interaksi sosial di masyarakatnya. Ya akan berbeda misalkan ketika di Indonesia seorang meludahi seorang yang bukannya dihormati malah mengajak berantem begitu ya. Nah itu kan akan berbeda. Juga budaya contoh lainnya ketika memegang janggut, katakan begitu. Informasi yang saya dapat ketika di Arab Saudi, seorang yang memegang janggut itu merupakan suatu penghormatan. Misalkan nih, saya sedang beribadah haji ke Mekah. Ya, ketika saya bertemu dengan seorang laki-laki yang berjanggut, saya memegang janggut beliau, katakan. Itu merupakan suatu penghormatan. Tapi kalau kita lihat dalam kondisi di Indonesia, misalkan saya bertemu seseorang lalu saya memegang janggutnya, bukannya orang tersebut merasa dihormati, malah menggampar saya gitu dan lain. Ini interaksi sosial yang memiliki simbol-simbol tertentu, itu memiliki karakteristik tersendiri yang bisa jadi berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Menarik, banyak sekali memang kasus ataupun contoh-contoh yang bisa kita maknai ya terkait dengan perspektif interaksionisme simbolik. Sebenarnya interpretasi terkait dengan perspektif ini mungkin ada teman-teman yang lain bisa berbeda ya dalam memaknai perspektif ini. Tentu begitu juga ketika saya membaca bukunya Mas Yonis. Beliau seorang profesor emeritus, profesor sosiologi. Dalam memaknai perspektif yang pertama ya, yang saya bahas, struktur fungsional, di situ dibicarakan ada
lebih kepada membicarakan juga terkait dengan moral. Artinya fungsi-fungsi yang ada dalam struktur itu berkait erat dengan moral. Namun berbeda ketika yang diperspektifkan oleh Profesor Emeritus juga ya di UI, Paulus Wirotomo, yang saya juga belajar langsung dengan beliau, mengatakan bahwa dalam perspektif ini tidak melihat aspek moral dalam arti ketika berbicara struktur yang dilihatnya apakah struktur tersebut tanda petik berfungsi ataupun memiliki fungsi-fungsi tertentu atau tidak. Kalau memiliki fungsi ya teruskan. Saya sering menggunakan perspektif itu dalam kasus prostitusi, misalkan prostitusi di puncak seperti itu. Contohnya ketika roda perekonomian melalui jejaring prostitusi di puncak yang menjadi titik penanganan ataupun itu bukan pada memutus secara langsung prostitusi tersebut. Artinya bukan saya juga menyetujui prostitusi di sana ya. Artinya ketika fungsi-fungsi tersebut tercipta dalam perspektif struktur fungsional, maka itu sudah memiliki keberfungsian. Artinya seperti ini. Di situ ada jaringan tukang ojeknya yang mengantarkan ataupun memberi akses kepada konsumennya, bisa menyampaikan kepada muncikarinya sampai kepada PSK-nya, katakan seperti itu. Di situ ada geliat ekonomi. Itu ada fungsi-fungsi di situ yang bekerja di dalam sebuah struktur, katakan struktur ekonomi prostitusi. Ya, artinya ketika berbicara fungsi-fungsi yang ada itu sudah sesuai, artinya ya bukan itu yang ditembak gitu, tapi lebih kepada bagaimana kebutuhan ekonomi di sekitar masyarakat di sana harus tercukupi gitu. Ya, artinya menyasarnya aspek pemenuhan ekonominya dahulu gitu, jangan ujug-ujug langsung memutus demikian, karena bisa jadi ketika itu diputus di situ akan berpindah ke tempat lain dan lain-lain. Tapi yang menjadi dasarnya adalah di situ. Poin pentingnya yang saya sampaikan yaitu ketika struktur itu memiliki fungsi-fungsi, itulah struktur fungsional perspektif ini bekerja. Artinya bukan melihat prostitusi itu sebagai sebuah moral ataupun misalkan agama di situ. Walaupun tidak dilepaskan, tapi ketika kita melihat perspektif dengan perspektif ini bukan baik buruk jelek tidak gitu. Kalau secara moral tentu ya saya bisa mengatakan itu buruk gitu, karena di agama saya, katakan Islam, ya dilarang yang namanya prostitusi. Tapi dengan perspektif ini bukan melihat aspek itunya, buruk baik aspek moralnya, tapi keberfungsian atau tidaknya sebuah struktur bekerja seperti itu. Ya, itu poin penting yang disampaikan. Oke, kembali kepada perspektif ini. Bisa saja yang saya interpretasikan ini berbeda, namun dalam kajian ilmu-ilmu sosial tentu tidak ada yang pasti ya. Akan ada tesis lain yang menggantikan tesis sebelumnya. Ya, artinya sejauh mana tesis yang kita ajukan itu kuat gitu ya. Di situ saja poin pentingnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk seri terakhir. Nantikan. Dan agar tidak ketinggalan, jangan lupa tekan lonceng di bawah ini. Yang belum subscribe, sila subscribe terlebih dahulu. Dan jika ada kemanfaatan dari video ini, disilakan untuk like dan share. Juga tinggalkan komentar bagi teman-teman yang ingin request materi apa yang bisa dan menarik untuk saya bahas ke depannya. Oke, terima kasih. Salam CIC.